Baik, ya kita lanjutkan. Ya, jadi ini mengenai bentuk akar dan eksponen. Eh, ini kita pertama mengulang dulu ya materi yang mungkin dulu pernah kita pelajari di SMA atau bahkan SMP. Ya, ketika pangkat itu berbasis sama, ya, perkalian berbasis sama, sama-sama A, maka akan kita tambahkan pangkat A pangkat M plus N. Bagaimana dengan pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, atau dalam bentuk lain kita bisa ambil A pangkat M per A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. A pangkat M dikali N. Bagaimana dengan A pangkat 0? Nah, A pangkat 0 ini sama dengan 1. Ya, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, kecuali 0, itu adalah 1. Ya. Dengan A tidak sama dengan 0, ini syaratnya. Berikutnya bagaimana dengan A pangkat min M? Nah, maka A pangkat min M ini 1 per A pangkat M. Ya. Yang tadinya dia pembilang menjadi penyebut pindah ke bawah, tapi pangkatnya berubah menjadi positif. Bagaimana dengan A pangkat 1 per M? Nah, ini adalah akar pangkat N dari A. Nah, ini fungsinya ya. Fungsinya barangkali kenapa sih kita memerlukan ya pengetahuan kalau misalkan kita mau mengakarkan sesuatu dengan pangkat M, ya, itu bisa kita ubah dalam bentuk pangkat. Ya. Akar tadinya kita bisa ubah ke bentuk pangkat. Sebagai contoh, misalkan dalam Excel ya, MS Excel. Ya, kita ingin mencari akar dari akar pangkat 4. Ya, akar pangkat 4 dari 720.000 misalkan. Ya, 720.000. Nah, ini mungkin di Excel susah kita cari rumusnya, tapi kita ubah ke Excel itu menjadi rumusnya 72.000 dipangkatkan 1/4. Ya. Atau dalam bentuk Excel sama dengan 72.000 pangkat 1/4. Nah, ini menjadi akar pangkat 4 dari 720.000. Nah, ini kalau misalkan berikutnya yang A pangkat N per M menjadi ini akar pangkat. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, ini mungkin fokus bahasan kita saat ini yaitu bagaimana caranya ya. Baik, nah berikutnya ini adalah fokus bahasan kita saat ini ya, bagaimana caranya menyampaikan bilangan ya, mungkin yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk ditampilkan dalam bentuk standar. A kali 10 pangkat N. Nah, ini misalkan kita menemukan suatu bilangan yang sangat besar, ya, hasil perhitungan kita ternyata sangat tinggi, misalkan 7.200.000 misalkan. Ini kita ditampilkan kan sangat panjang ya, sangat panjang. Ini kita bisa ubah menjadi 7,2 kali 10 pangkat. Nah, sebagai contoh seperti itu. Nah, bagaimana cara mengubah ya, atau aturan ya. Pertama aturan dulu, aturan dalam mengubah bilangan menjadi bentuk standar. Pertama, koefisiennya ya, ya, bernilai antara 1 dan 10. Minimal-minimalnya 1,00 atau maksimalnya adalah 9,99. Kira-kira seperti itu. Lalu dikalikan 10 yang berpangkat. Nah, penampilan bilangan dalam bentuk standar memudahkan dalam proses pembandingan. Nah, proses pembandingan. Misalkan kita ingin tahu nih, lebih besar mana, misalkan 0,0002 dibandingkan dengan 0,00102. Nah, ini mungkin susah ya kita melihat angka yang, mana yang lebih besar nih, bisa-bisa kita tertipu. Nah, di sini
dapat kita ubah ini menjadi 2 misalkan. Ketika sudah kita ubah ke dalam bentuk standar, 2 kali 10 pangkat 4 dibandingkan dengan 1,02 dikali 10 pangkat 4. Nah, ketika kita tahu pangkatnya seperti ini, kita bandingkan koefisiennya, maka kita tahu bahwa ternyata ini yang lebih besar. Itu fungsi pertama penampilan dalam bentuk standar. Yang kedua adalah fungsinya adalah untuk memudahkan dalam operasi bilangan. Nah, itu fungsi kedua. Nah, fungsi ketiga ya, dalam keteknikan penampilan bilangan dalam bentuk standar ini membantu mengesampingkan angka-angka yang berlebihan ya, untuk mengurangi angka signifikan dalam suatu nilai. Ya. Misalkan kita memperoleh angka yang komanya banyak banget ya, 723,0023. Nah, ini ketika kita ubah dalam bentuk standar kan cukup menjadi 7,23 kali 10 pangkat 2. Seperti itu. Nah, ini proses yang penting ya sebagai seorang engineer, sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang teknik untuk memahami bentuk standar. Nah, diulangi syaratnya adalah koefisiennya antara 1 dan 10 atau 1 sampai 9,99 lalu dikalikan 10 yang berpangkat. Nah, aturannya cara mengubah bentuk standar caranya adalah dengan cara menggeser koma. Ya. Kita geser komanya maka 10-nya akan berpangkat meningkat atau menurun. Pertama kita ubah bilangan tersebut ya, untuk step by step-nya ini menjadi 0,002 dikali 10 pangkat 0. Kita awali dengan 10 pangkat 0. Kita akan geser komanya berapa kali ke kanan. Kita ubah 1, 2, 3. Kita ubah 3 kali ke kanan, ini menjadi 2. Nah, pergeseran koma ke kanan mengurangi pangkat sesuai dengan langkahnya. 10 pangkat min 3. Tadi 3 pangkat ke kanan, maka jadi minus. Jadi geser kanan, koma ya. Kita ingat komanya yang digeser. Itu membuat pangkat menurun. Nah, sebagai contoh lain misalkan. Kita punya contoh lain 124.000. Nah, ini mau kita ubah ke dalam bentuk standar. Nah, ini kita akan tadinya kita tampilkan dulu dalam bentuk koma-komaan, misalkan 124.000,0 misalkan supaya ada komanya. Nah, ini kali 10 pangkat 0. Pertama seperti itu. Lalu kita geser komanya ke kiri. 1, ya, tadinya di sini. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, maaf, 4 kali. 1, 2, 3, 5 kali. 5 kali. Ini menjadi 1,24 kali 10 pangkat 5. Ya. Ketika koma digeser ke kiri, maka pangkat bertambah. Nah, ini contoh operasi dalam bentuk standar. Ya. Pertama, yang paling mudah dulu perkalian dan pembagian. Nah, ini perkalian. Caranya pertama ubah ke bentuk standar, lalu operasikan koefisiennya. Contohnya, ini 450 dikali 0,0004. Setelah kita ubah ke bentuk standar, ini menjadi 4,5 kali 10 pangkat 2. Sedangkan yang satunya lagi menjadi ya, 4 kali 10 pangkat, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, min 4. Nah, setelah kita ubah ke bentuk standar, maka kita bisa operasikan koefisiennya. Kita dekatkan dulu yang koefisien ini. 4,5 dikali 4. Dikali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4.
Yang ini menjadi 4,5 kali 4, 18. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4-nya menjadi 10 pangkat min 2. Perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya ditambah. 2 tambah min 4, 2 tambah min 4, itu min 2. Bagaimana dengan pembagian? Sepertinya perlu untuk dicontohkan dalam slide berikutnya. Pembagian, ini ada operasi pembagian. 750.000 dibagi 0,6. Ya, kita pindahkan ke atas dulu. Ini menjadi 7,5 dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5. Dibagi ya 6 dikali 10 pangkat min 1. Ya. Ini setelah diubah ke dalam bentuk standar. Ini ya, operasinya harap dipastikan ya kita menggunakan aturan yang sesuai. Di sini 7,5 dibagi 6 dikali, nah 10 pangkatnya pun dibagi. 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat min 1. 7,5 dibagi 6 itu, tunggu ya, saya hitung dulu. Menjadi 1,25. Dikalikan dengan, nah 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat min 1. Pembagian, ya, pangkatnya dikurang menjadi 10 pangkat ya, 5 dikurang berapa? Min 1. Ini menjadi 1,25 dikali 10 pangkat 5 dikurangi min 1, 6. Nah, ini adalah hasilnya. 1,25 dikali 10 pangkat 6. Ini pembagian. Bagaimana dengan penjumlahan? Nah, kalau penjumlahan, ubah ke bentuk standar. Namun, coba ubah sampai pangkat 10-nya sama. Nah, di sini kita ubah menjadi bentuk standar dulu untuk memudahkan. 2 kali 10 pangkat min 3. Ini ditambah 4 kali 10 pangkat min 4. Ini kan berbeda ya, berbeda. Pangkatnya berbeda, ini pangkat min 3, ini pangkat min 4. Kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Kita ubah ke yang mana boleh. Misalkan ini menjadi 10 pangkat min 3, ini menjadi 0,4 dikali 10 pangkat min 3. Nah, setelah pangkatnya sama, maka kita bisa operasikan koefisiennya. 2 tambah 0,4 dikali pangkatnya biarkan, nggak usah ditambah-tambah. Menjadi 2,4 kali 10 pangkat min 3. Kita coba yang pengurangan ya. Berikutnya yang pengurangan, kita coba lihat contohnya. Nah, sebagai contoh yang paling bawah kita coba kerjakan ini. 2,17 kali 10 pangkat 3 ya, besar ya. Dikurangi 1,1 dikali 10 pangkat min 3. Satu hal yang kecil. Nah, kita ubah ke pangkat berapa nih yang mau kita coba? Ya, kita misalkan ubah ke yang lebih besar ya pangkatnya. Pangkatnya ini kan lebih besar, ini 3, ini min 3. 2,17 dikali 10 pangkat 3 dikurangi, bagaimana dengan yang ini? Nah, kita akan mengubah dia ke 10 pangkat 3, berarti kita akan menggeser komanya ke kiri. Kita mau naikkan pangkat, berarti kita geser komanya ke kiri. Tadinya ini tuh 1,1. Kita mau geser, kita tambahkan 0 dulu untuk memudahkan. Ya. Kita mau geser dia berapa kali berarti supaya jadi 3. Min 3 supaya jadi 3, kita tambahkan 6. Kita geser 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 0,0000011 dikali 10 pangkat 3. Nah, ini suatu bilangan yang sangat kecil.
Ketika kita ubah, kita kurangkan dia dengan ini, sangat mungkin hasilnya menjadi 2,16. Ya. 9, 9, 9, 9, 8. 9 kali 10 pangkat. Nah ini kan, kalau misalkan kita mau ubah ke bentuk standar, kita bulatkan lagi di sini, menjadi 2,17 kali 10 pangkat. Seperti itu kan. Baik, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan membuat teman-teman bisa mengerjakan yang sudah ditugaskan dalam paket tugas yang diberikan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.